Dimana pada saat dia ingin memeluk istrinya, sakit dadanya, wah. Dia coba tidur terlentang nih, sakit juga dadanya. Tapi begitu Wendy munggungin istrinya, langsung nyaman Wendy, wah. Langsung bisa tidur dia. Hai wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wah, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita yang bisa dikatakan ya ini lebih dari horor, yaitu soal santet. Dimana mungkin sebagian di antara kalian sudah pernah mendengar yang namanya santet atau bahkan tahu betul apa itu santet, ya kan? Nah, untuk nih kalian yang belum tahu, jadi santet itu adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam, wah. Dan santet ini dilakukan menggunakan berbagai macam media, antara lain seperti rambut, foto, boneka, dupa, macam-macam kembang, paku, jam, jarum, macam-macam lah. Dan memang keberadaan dari santet ini sangat sulit untuk bisa dibuktikan pastinya. Nah, seseorang yang terkena santet ini akan berakibat celaka seperti cacat, sakit, atau bahkan meninggal dunia, wah. Tapi wah ya, seperti yang kalian tahu juga, santet ini bisa mengenai siapa aja, mau cewek, cowok, tua, muda, orang biasa, pengusaha, bahkan juga artis, ya kan? Dan untuk video kali ini aku akan menceritakan pengalaman dari beberapa artis yang mengaku sepertinya mereka ini terkena santet dari orang yang tidak menyukai ketenaran mereka. Jadi siapa-siapa aja artis tersebut? Check it out. Yang pertama, Wendy Cagur. Nah, jadi Wendy Cagur ini pernah mengalami kejadian santet ini di tahun 2014 silam. Dimana Denny Cagur menceritakan hal ini kepada kerabatnya, yaitu Denny Cagur, bahwa dia ini memang pernah disantet, wah. Dan peristiwa yang dialami oleh Wendy Cagur ini membuat Wendy Cagur ini sempat dirawat di rumah sakit, wah. Tapi waktu diperiksa ke rumah sakitnya, dokter itu bingung dengan penyakit yang konon dialami oleh Wendy Cagur. Karena menurut Wendy Cagur saat itu dokter mendiagnosa bahwa dirinya itu dalam keadaan sehat-sehat aja, nggak ada masalah sama sekali dalam badannya. Dan Wendy pun secara blak-blakan menyampaikan pengalaman menyeramkan ini kepada Denny Cagur di tayangan Denny Cagur TV edisi 15 Juli tahun 2019 lalu. Dimana Wendy ini menceritakan kalau dia ini dulu pernah diisengin, tapi dia mencoba untuk melawan semuanya ini sendiri, wah. Waktu ditanya sama Denny Cagur, emang kok dikirimin apa? Makhluk kah? Atau benda-benda gaib, katanya kan. Wendy jawab, ya aku nggak tahu juga. Benda gaib sih enggak, tapi kalau misalnya berdasarkan orang-orang yang membantu aku, di rumah aku tuh seperti dibikin nggak nyaman gitu, wah, kata Wendy. Dimana nih, wah ya, di ujung atap rumahnya si Wendy itu katanya ada sosok hitam yang sangat besar, dan sosok hitam inilah yang selalu menghembuskan emosi di dalam rumahnya Wendy Cagur. Dan momen ketika si Wendy ini akhirnya harus dirawat ke rumah sakit, itulah baru si Wendy ini curiga, karena kan memang kata dokter dia nggak ada masalah kesehatan apapun kan. Dan dari situlah Wendy baru curiga, sepertinya aku ini lagi dikerjain nih gitu. Karena memang nggak sembarangan juga diperiksa sama dokter, nggak cuma diukur tensi, dilihat mata itu enggak, bahkan sampai MRI aman aja semuanya, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan ya dokter juga menyuruh Wendy Cagur ini untuk membawa track record kesehatannya, dan waktu diperiksa ya aman-aman aja gitu, nggak ada masalah. Bahkan dokternya sendiri yang bilang, wah kok jangan-jangan dikerjain Wen gitu. Ya karena kan memang secara medis ya sehat walafiat, nggak ada masalah sama sekali, wah. Dan nggak cuma sampai situ aja nih, wah ya. Santet yang dialami oleh Wendy Cagur ini juga rupanya berimpas kepada hubungannya dengan sang istri yang bernama Ayu Natasha, dimana hal ini juga sempat membuat hubungannya Wendy Cagur dengan istri ini sempat renggang gitu. Tapi beruntungnya Wendy dan sang istri ketika itu menyadari ada kejanggalan nih soal mereka. Istrinya si Wendy pun tahu nih jangan-jangan ada yang nggak beres gitu. Dan selama di santet itu, Wendy Cagur ini mengaku bahwa dia ini tiba-tiba saja merasa tidak nyaman melihat sang istri, wah. Dan karena memang Wendy Cagur merasa ini ada yang nggak beres, pintarnya Wendy Cagur dia mengadukan hal ini kepada sang istri. Dia nggak cari pelampiasan lain nih, wah. Dia bilang, yang kenapa yang ya, kok aku nih jadi nggak suka gitu ngeliat kau, kata dia gitu. Dan ternyata waktu dia bilang kayak gitu, sang istri pun merasakan hal yang sama yang aku juga muak liat mukamu, kata dia gitu. Sama-sama nggak suka ngeliat sosok masing-masing gitu loh, wah. Dan ditambah lagi nih, Wendy Cagur juga pernah bercerita bahwa dirinya ini sempat malas juga ngeliat anak-anaknya, nggak istrinya aja. Bahkan ya waktu anaknya ngajak si Wendy main, yuk pa main, Wendy jawab apa, enggak, udah kalian sana-sana, diusir, wah. Dan juga selain itu biasanya Wendy ini selalu tidur dengan keadaan TV menyala, tapi nggak tahu pada saat itu dia tuh nggak suka aja TV nyala, dimatiin terus gitu, wah. Dan yang ditambah lagi, Wendy bercerita kepada Denny, dimana pada saat dia ingin memeluk istrinya, sakit dadanya, wah. Dia coba tidur terlentang nih, sakit juga dadanya. Tapi begitu Wendy munggungin istrinya, langsung nyaman Wendy, wah. Langsung bisa tidur dia. Kayak gitu aja terus, sampai akhirnya perasaan aneh yang dialami oleh keluarga Wendy Cagur ini pun sempat membuat Wendy Cagur ini stres. Tapi saat itu Wendy mengaku bahwa dia ini dibantu oleh satu orang artis, yaitu Agus Kuncoro. Dimana Agus Kuncoro inilah yang menenangkan Wendy Cagur. Walaupun memang sebelum-sebelumnya sudah ada yang bantu, tapi yang akhirnya sukses untuk menenangkan si Wendy Cagur
ini adalah Agus Kuncoro. Dimana saat itu Agus Kuncoro ini memberikan nasihat supaya Wendy Cagur ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan Agus Kuncoro pun meminta Wendy Cagur ini untuk melawan setan yang ada di dalam tubuhnya ini dengan kekuatan dari dirinya sendiri. Dan dia pun menyarankan agar Wendy Cagur ini tidak terlalu banyak bertanya kepada orang lain terkait dengan kondisi aneh yang sedang dialaminya. Dan setelah kejadian itu, setelah konsultasi dengan Agus Kuncoro pun mencoba membantu Wendy Cagur. Wendy Cagur pun semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, di mana dia ini mulai rajin berdoa, rajin mengaji. Dan Wendy juga mengaku pada saat itu dirinya pasti mengaji setiap hari 30 ayat beserta artinya. Dah dia bacalah itu untuk ketenangan dirinya sendiri, karena dia memang harus melawan itu semua dari dirinya sendiri kan, Wak. Tapi rupanya kejadian aneh yang dialami oleh si Wendy Cagur ini, Wak, nggak langsung berhenti. Bahkan saat itu nih ya, Wendy Cagur ini kembali mengalami momen yang sangat mengerikan, di mana hal ini terjadi ketika Wendy Cagur sedang menjadi imam sholat Isya dengan istrinya, Wak. Waktu itu mereka sholat di rumahnya tuh. Nah waktu itu nih ya, sambil mengimami sang istri, Wendy Cagur pun membacakan surat dalam Al-Quran dengan nada yang lantang tuh, Wak. Hal aneh itu pun mulai terjadi, Wak, ketika dirinya sedang membaca ayat Al-Quran tersebut. Apa yang terjadi? Menurut pengakuan Wendy Cagur, Wak, pada saat dia membacakan ayat Al-Quran itu, seperti ada sosok yang lepas dari dalam tubuhnya. Karena pada saat sholat jemaah itu tumben-tumbenan tuh Wendy Cagur membaca ayat suci Al-Quran itu dengan nada keras, tapi bacaannya agak lambat gitu kan. Itu 2 rakaat nggak berhenti-berhenti dia gusbam atau merinding tuh, kayak kebakar, Wak. Enggak, merinding kali, kayak ada yang lepas gitu loh dari tubuhnya. Sekujur badan, nggak cuma dari satu sisi, sekujur badan kayak ada yang lepas. Kalian pikir lah. Dan ya nggak sampai situ aja. Pasca peristiwa pelepasan sosok dari tubuhnya si Wendy itu, Wendy Cagur pun kembali mendapatkan ujian, di mana sang istri ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh sakit setelah Wendy yang keluar dari rumah sakit, Wak. Dan dia masih ada lagi Wendy Cagur yang pada saat itu memang sedang semangat kali memperbaiki keimanannya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Wak. Mendadak keluh lidahnya pada saat membaca Al-Quran itu. Padahal sebelumnya lancar-lancar aja nih dia baca ayat Al-Quran itu. Sampai dia berpikir dalam hati, aduh nih apa lagi sih? Apa aku nih diisengin lagi gitu loh, kata Wendy, Wak, sian ya. Tapi walaupun demikian, Wendy tetap memaksa untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu. Dia mencoba menenangkan diri, dia ngucap gitu kan, habis itu dia melanjutkan lagi membacakan ayat Al-Qurannya. Dan alhamdulillahnya dia berhasil menyelesaikan bacaan Al-Quran itu hingga sampai akhirnya Wendy ini khatam Quran, Wak. Tapi walaupun demikian, sederet serangan santet yang dirasakan oleh si Wendy Cagur ini pada akhirnya tidak membuat Wendy Cagur ini ingin membalas dendam. Bahkan Wendy pun mengaku bahwa dia ini tidak mau percaya kepada pihak yang mau menyebut sosok tertentu sebagai pengirim santet kepada dirinya, Wak. Dan dia pun mengaku kalaupun memang betul lah aku ini disantet, aku sudah ikhlas, aku sudah memaafkan, dan aku yakin kalau balasan Allah itu lebih dahsyat lagi, katanya gitu. Dan untuk perkembangan bagaimana gangguan yang dialami oleh Wendy Cagur sekarang ini, Wendy lebih memilih untuk tidak menceritakannya lagi. Dan semoga saja Wendy Cagur beserta keluarga dalam keadaan yang aman-aman dan bahagia terus ya, Wak, ya. Amin. Kita lanjut. Yang kedua, Andi F. Noya. Nah, jadi presenter televisi yang juga merupakan wartawan senior yaitu Andi F. Noya ini juga ternyata punya masa kecil yang lumayan suram gitu kan. Bahkan ya ketika bayi, dimana pembawa acara dari Kick Andy ini pernah disantet juga, Wak, sampai akhirnya dia ini harus meninggalkan Pulau Jawa. Ini bukan berarti semua santet itu ada di Pulau Jawa sampai akhirnya si Andi ini harus keluar. 2 hours later. Ini bukan berarti santet hanya ada di Pulau Jawa, Wak, ya, makanya Pak Andi ini harus keluar dari Jawa. Tapi kebetulan pula pada saat itu orang yang membantu Pak Andi ini menyuruh mereka ini untuk pindah dari Pulau Jawa gitu. Karena kan memang santet itu bisa di mana aja ya kan. Nah, oke, jadi balik lagi. Jadi sebenarnya kisah dari Pak Andi ini diceritakan oleh Pak Andi dari sebuah tayangan YouTube channel Christina Lee, di mana pengalaman kena santet ini Pak Andi mengetahuinya dari kakak kandungnya. Karena memang waktu itu dia masih kecil kali, Wak. Jadi kakaknya Pak Andi inilah yang menceritakan semuanya kepada Pak Andi, karena memang pada saat itu Pak Andi ingin mengetahui lebih jauh dan nggak bisa mengkonfirmasi kepada orang tuanya karena memang orang tuanya Pak Andi ini sudah meninggal. Nah, menurut sang kakak nih, Wak, ya, waktu itu Pak Andi ini masih berumur sekitar 4 bulanan. Tiba-tiba Pak Andi ini mengalami sakit yang luar biasa, Wak, dimana dia ini nggak mau makan, nggak mau minum susu, sehingga membuat tubuhnya Pak Andi ini pasti kurus kering kali. Dan bahkan ketika orang tuanya Pak Andi ini membawa Pak Andi untuk diperiksakan di rumah sakit, dokter itu bahkan mengatakan Pak Andi akan meninggal. Tapi anehnya sama juga, waktu ditanya apa penyakit anak saya, dokter nggak bisa jawab karena memang penyakit yang dialami oleh Pak Andi ini tidak diketahui sama sekali, Wak. Dokter cuma bilang ini anak nggak akan bisa bertahan lama, sebentar lagi dia akan meninggal.
meninggal gitu, ya ampun. Ada pula dokter kayak gitu ya, blak-blakan kali dokternya ya. Dan sampai akhirnya karena memang nggak ada penjelasan medis dari rumah sakit, pihak keluarganya Pak Andi ini pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada kerabat-kerabat mereka. Sampailah akhirnya ada nih seorang kerabat mereka yang mengusulkan untuk memeriksa Pak Andi yang masih kecil ini ke seorang dukun, Wak, karena dia menganggap kalau ini bukan penyakit biasa nih. Ini pasti ada black magicnya, ada guna-gunanya, ada santet, ada teluhnya lah gitu kata kerabatnya. Nah, orang tuanya Pak Andi ini awalnya nggak percaya, Wak, dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi karena memang dokter yang dia datangin ini tidak bisa mendeteksi penyakit yang dialami oleh Pak Andi, dari situlah orang tuanya Andi ini mulai menyerah dan akhirnya betulan, Wak, dibawa nih ke orang pintar. Nah, menurut cerita sang kakak nih, Wak, ya, pada saat menghampiri orang pintar itu meletakkan sebuah baskomnya diisi air, terus ditaruhlah tokek tuh, Wak, di dalam baskom berisi air itu. Dan percaya nggak percaya nih, setelah itu air itu berubah, terus muncul wajah seseorang, Wak. Nah, ayahnya Pak Andi yang pada saat itu juga berada di sana pun terkejut ketika melihat pantulan sosok yang muncul dari air tersebut, karena wajah tersebut menggambarkan wajah dari teman kantornya, Wak. Bahkan pimpinannya. Ayahnya Pak Andi pun bingung, aduh ini kenapa ya? Kok ada muka dia pula di sini? Berarti dia dong yang mau mencelakai saya. Tapi kenapa harus anak saya gitu loh? Dan betul, Wak, dukun tersebut pun mengatakan bahwa wajah yang muncul di dalam air baskom itulah yang sudah meneluh Pak Andi kecil ini. Dan yang mengagetkan ternyata yaitu orang tersebut adalah rekan kerjanya, bahkan atasan ayahnya dari Pak Andi. Dan dukun mulai menambahkan bahwa sebenarnya yang ingin diteluh itu bukannya Pak Andi, melainkan ayahnya Pak Andi. Tapi meleset, Wak, malah kena ke Pak Andi nih. Setelah ayahnya melihat tampilan dari teman kerjanya atau pimpinannya ini pun, ayah cuma bisa diam, dia cuma berdoa aja, karena dia juga nggak tahu nih, Wak, sebenarnya apa dosa dia. Dan setelah ditelaah lagi ternyata dikarenakan persaingan dalam karir, Wak. Karena pada saat itu ayahnya Pak Andi ini sangat dipercaya untuk bisa naik pangkat dan kemudian menggantikan si orang ini katanya. Dan sampai akhirnya dukun ini pun menanyakan kepada ayahnya Pak Andi, apakah bapak mau membalas teluh ini apa enggak? Karena sang dukun itu mengatakan kalau bapak mau balas bisa, ini tinggal saya tusuk aja nih, tokek yang ada dalam baskom ini mati orang itu, Pak, katanya. Tapi kalau bapak nggak mau balas ya udah, saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya nggak bisa menyembuhkan bapak gitu, kata sang dukun, Wak. Mendengar pilihan pertama dari dukun itu, orang tuanya si Pak Andi nggak setuju lah, nggak mau orang tua itu, Wak. Walaupun memang anak mereka ini sudah dicelakai atau sudah disiksa beberapa bulan tuh, nggak mau orang itu. Orang tuanya bilang ada pilihan lain nggak, Pak Dukun, katanya, janganlah sampai bunuh orang. Dan akhirnya barulah dari situ sang dukun ini memberikan pilihan lain, di mana kalau mau Pak Andi ini selamat, Pak Andi ini harus meninggalkan Pulau Jawa. Nah itu ya, karena memang santet yang dialami oleh Pak Andi ini adanya di Pulau Jawa waktu itu. Disuruhlah pindah nih sama dukun, pindah dari Pulau Jawa kan. Kalau nggak salah juga aku pernah dengar katanya ilmu santet tuh nggak bisa nyebrang pulau katanya ya kan. Jadi harus satu pulau aja katanya gitu. Ya nggak sih, kalian pernah dengar juga nggak? Nah balik lagi nih, setelah mendengarkan pilihan terakhir dari sang dukun itu pun, orang tua Pak Andi ini pun setuju. Maka pada saat Pak Andi umur 4 bulan tadi, keluarga Pak Andi ini pun memutuskan untuk pindah ke Ternate. Pergilah ini mereka, Wak, ke Ternate naik kapal. Baru aja belayar meninggalkan pelabuhan di Surabaya nih, Wak. Menurut cerita sang ibu nih, waktu baru belayar itu tiba-tiba Pak Andi baby ini nangis sejadi-jadinya, Wak. Beliau nangis untuk apa? Untuk minta susu. Nggak pernah-pernahnya kan? Karena memang sebelumnya Pak Andi ini nggak mau makan, nggak mau nyusu. Ini mau nyusu, Wak, sampai nangis kejer tuh. Udah lah kan, dikasihlah itu makanan minuman sampai lahap kali, Wak, katanya Pak Andi pada saat itu. Nah karena memang pelayaran dari Surabaya menuju ke Ternate ini lumayan lama, Wak, 10 hari pada saat itu. Kerabat Pak Andi yang ada di Ternate pun diminta untuk menjemput mereka lah ya kan. Karena orang tuanya Pak Andi ini menganggap kalau ada kemungkinan Pak Andi ini akan meninggal selama perjalanan. Orang badan kurus kering kayak gitu, nggak mau makan selama ini ya kan. Apalagi udah ditambahin dokter kalau dia akan meninggal beberapa bulan kemudian nih. Tapi, Wak, waktu nyampe di Ternate, waktu dijemput di pelabuhan ya, semua keluarganya kaget di sana. Lah mana anak yang kurus kering mau mati itu, kata mereka. Kenapa mereka kaget? Karena memang nih Pak Andi selama 10 hari pelayaran itu pertumbuhannya pesat, Wak. Jadi segar bugar gemuk langsung Pak Andi di sana. Dan dari situlah baru keluarganya Pak Andi dipercaya bahwa apa yang dialami oleh Pak Andi pada saat baby itu adalah teluh, Wak. Ih, gila ya, sampai harus pindah pulau cuy. Wah gila sih, jahat banget. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, Andre Taulani. Nah, jadi presenter sekaligus komedian satu ini juga pernah mengalami peristiwa di luar akal sehat pada saat dia ini sedang berencana untuk terjun ke dunia politik waktu itu, ingat kan? Dimana? Lepas doi. Pakailah helm dengan benar sampai berbunyi klik.
di mana Andre Taulany pada saat itu mau maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Jadi memang Andre Taulany ini sempat bahkan sering mendapatkan teror selama menjadi calon wali kota Tangerang Selatan, dan hal ini juga lah yang membuat Andre Taulany ini shock karena dia ini sangat khawatir dengan kondisi keluarga dan kerabat dekatnya pada saat itu. Nah, cerita ini berawal ketika di suatu hari sekitar jam 7 pagi gitu, di rumahnya Andre Taulany ini tiba-tiba didatangi segerombolan orang dan sebelum pergi orang-orang tersebut sempat melempari rumahnya Andre Taulany ini dengan benda-benda aneh. Waktu itu Andre ini langsung dibangunkan oleh sang istri. Istrinya ngadulakan, yang coba cek dari depan tadi ada orang rame-rame, kata dia gitu. Dan waktu Andre beserta sang istri ini mengecek keluar, tiba-tiba aja orang itu udah nggak ada, tapi atap beserta tiang rumahnya Andre ini udah penuh sama telur dan bungkusan kain putih yang dilempar. Waktu itu Andre kaget kali lah pasti ya kan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk memeriksa isi dari bungkusan yang dilempar ke rumahnya tadi, dan Andre pun menemukan ada 3 bungkusan. Isinya masing-masing ada kembang, silet, potongan cutter, telur sama kertas. Dan di bungkusan kainnya itu terdapat tulisan-tulisan bertinta merah dan hitam yang menggunakan bahasa daerah. Adapun makna dari tulisan itu bernada caci maki katanya. Dan di hari yang sama, belum berganti lagi nih harinya, beberapa kejadian aneh pun langsung menimpa keluarga Andre, di mana anak-anaknya Mas Andre ini tiba-tiba muntah tanpa alasan yang jelas. Dan dari situlah Mas Andre pun langsung menduga sepertinya ada orang yang berusaha ingin menyerangnya terkait pencalonannya sebagai wakil wali kota di sana. Dan gak cuma mereka sekeluarga ini aja, Mas Andre juga mengaku tamu-tamunya juga kerap mendapatkan teror saat bertandang ke rumahnya Mas Andre. Kayak misalnya lagi parkir nih, ban kendaraan yang digunakan oleh tamunya itu tiba-tiba dikempeskan. Gak cuma itu aja, bahkan ya mobil yang dikendarai oleh tamunya itu kerap disengi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti digores di salah satu bagian mobilnya, Dan setelah mengalami rentetan kejadian aneh ini pun, Mas Andre mengaku dia ini akan berusaha terus sabar selama keluarganya ini baik-baik aja. Walaupun demikian, Mas Andre mengaku dia tidak akan mundur dari pencalonan calon wali kota di sana dan tetap akan terus maju gitu. Karena memang Mas Andre bilang karena memang Mas Andre pun bilang tujuan dia mengikuti pemilu kada Tangsel ini kan baik. Dia nggak ada bermaksud untuk mencari musuh. Dan walaupun demikian juga Mas Andre ini tidak berusaha untuk mencari tahu siapa yang berusaha mengisengi dia ini. Walaupun memang banyak orang-orang yang mengatakan bahwa Mas Andre ini sudah disantet atau mau diguna-guna lah gitu untuk mundur dari calon wakil wali kota di sana. Walaupun memang sampai akhirnya hasil suara yang didapatkan oleh pasangan ini lebih rendah dari calon yang lain, sehingga Mas Andre pun tidak maju menjadi wakil wali kotanya Tangsel. Tapi setidaknya setelah kejadian yang lumayan menyeramkan ini, Mas Andre beserta keluarga pun gak kenapa-napa. Untungnya sih itu aja. Dan memang ada hikmahnya kan Mas Andre ini gak maju jadi wakil wali kota. Terkenal dia di mana-mana ya kan. Lebih laku lagi dia jadi komedian dibanding jadi itu wakil wali kota. Pasti ada hikmah di baliknya semua. Oke, next. Yang keberapa tadi? Yang keempat, Ariel Noah. Aku juga sempat kaget kalau ternyata Ariel Noah ini sempat mau disantet juga. Jadi memang vokalis grup band Noah atau dulunya Peter Pan ini, yaitu Ariel, diketahui pernah mengalami kejadian mistis di tahun 2010 lalu. Hal tersebut terjadi bersamaan dengan kemunculan video hotnya Ariel ini bersama Luna Maya dan Cut Tari, di mana menurut kakak kandungnya Ariel yaitu Nazlyn, dia mengatakan bahwa kejadian menyeramkan ini terjadi sekitar tahun 2010 lalu dan semakin membuat keluarganya Ariel ini semakin sulit lagi tuh, karena pada saat itu diketahui di dalam perutnya Ariel ini tertanam batu hingga benda tajam seperti keris. Dan hal-hal menyeramkan ini diutarakan oleh Mas Nazlyn berdasarkan informasi yang didapati oleh temannya si Ariel, yang mengatakan kalau memang ada sesuatu yang tidak benar di Ariel ini, di mana di dalam perutnya itu ada benda-benda yang menyeramkan tadi. Dan Mas Nazlyn pun mengungkap bahwa kemungkinan besar ada orang yang merasa iri dengan kesuksesan adiknya ini sebagai vokalis grup Peter Pan pada saat itu, dan ada juga kemungkinan hal menyeramkan ini didapatin oleh si Ariel dari orang-orang yang tidak menyukai perbuatannya Ariel yang ada di dalam video hot itu. Tapi walaupun demikian, pihak keluarga Ariel ini diketahui sangat ikhlas dan justru mendoakan orang-orang yang memang berniat untuk melakukan kejahatan kepada Ariel. Dan hal ini juga diungkapkan pada saat itu dari Mas Nazlyn ini dengan tujuan supaya masyarakat juga tahu nih kejadian-kejadian lain yang menimpa Ariel di balik kasus video hot tadi. Dan katanya juga sebenarnya Mas Nazlyn ini mengetahui siapakah orang di balik benda-benda menyeramkan tadi, tapi dia memilih untuk tidak mengatakannya ke publik dan lebih memilih untuk lebih tawakal. Bahkan ya Mas Nazlyn pun berdoa semoga rezeki orang yang berbuat seperti itu kepada Ariel ini tetap banyak gitu. Dan mereka mengaku keluarga pun tidak dendam dengan perbuatan itu. Mereka lebih memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Oke, yang terakhir.
Yang terakhir adalah Ashanty. Mungkin di antara kalian pasti tahu sekali kejadian teror yang dialami di restoran Ashanty baru-baru ini. Dan ditambah lagi 1 tahun terakhir ini penyanyi Ashanty tengah berjuang melawan penyakit gejala autoimun atau kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang ini menyerang tubuhnya sendiri. Dimana penyakit gejala autoimun yang diidap oleh Ashanty ini membuat Ashanty mudah lelah dan juga sempat mengalami bentol-bentol di sekujur tubuhnya. Dan akibatnya Ashanty ini harus dilarikan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan pengobatan medis. Dan setelah didiagnosa mengidap penyakit autoimun itu, Ashanty pun terpaksa harus sering bolak-balik ke rumah sakit. Dan Ashanty juga diketahui menjalani pengobatan di luar negeri seperti di Singapura dan Korea. Dan dikarenakan hal ini juga nggak jarang kalau misalnya kita melihat wajah Ashanty ini menjadi sangat pucat pada saat kondisinya ini lagi menurun. Nah, dari hal ini publik pun banyak menyangkut pautkan penyakit Ashanty dengan hal-hal mistis seperti santet, ditambah lagi dengan kejadian yang sudah pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu di dalam restorannya itu. Dan untuk menjawabkan rasa penasaran ini, akhirnya Ashanty berserta suaminya Anang Hermansyah pun mencoba mendatangi pakar spiritual yang bernama Panglima Langit. Nah, pada saat bertemu itu mereka pun membahas seputar penyakit yang dialami oleh Ashanty, dan menurut Panglima Langit, ada nih unsur non medis yang justru lebih dominan. Dan dari situlah diduga kalau memang Ashanty ini lagi diguna-guna. Karena memang menurut Panglima Langit, penyakit Ashanty ini nggak cuma sekedar medis aja. Karena dia ini melihat seperti ada aura negatif di sekitar pancaran tubuhnya Ashanty sendiri. Dan dari situlah Panglima medis ini menyimpulkan bahwa itu ada gangguan non medis. Dan menurut versinya Panglima Langit ini memang positif gangguan santet. Panglima Langit pun menjelaskan bahwa santet yang dialami oleh Ashanty ini ada beberapa versi. Versi pertama, pemecah belah rumah tangga. Terus ada lagi versi yang buat sakit kepala terus nih, bikin gelisah terus, nggak tenang, ketakutan kayak gitu lah. Dan versi terakhir adalah versi yang bisa membuat kayak terkena penyakit kulit gitu kayak gatal-gatal, alergi atau apalah itu di tubuhnya Ashanty. Ini kata Panglima Langit nih Dan selain itu juga menurut Panglima Langit, di dalam tubuhnya Ashanty saat ini terlacak juga ada unsur gaib yang beraroma jahat dimana sosok tersebut adalah nenek-nenek buruk rupa yang membuat pancaran aura dari Ashanty ini meredup. Dan Panglima Langit pun menjelaskan bahwa efek dari sosok yang mengikuti Ashanty ini yang akhirnya akan mengakibatkan penyakit alergi seperti kembung-kembung, bengkak-bengkak di sekujur kulit, dan gatal-gatal katanya. Dan menurut Panglima Langit, siapapun yang melakukan ini kepada Ashanty, si pelaku ini ingin Ashanty ini tidak disukai sama orang lain dan juga membuat aura Ashanty ini redup gitu Karena memang Panglima Langit itu mencium hawa yang lebih mengarah kepada supaya orang ini melihat Ashanty itu nggak suka aja gitu Tapi walaupun demikian, terkait dengan penyakit yang memang diderita oleh istrinya, Anang Hermansyah pun mengaku sudah terus berusaha mencari pengobatan terbaik Dan sampai hari ini pun bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh keluarga ini memang dicari oleh mereka untuk pengobatan-pengobatan yang juga mampu menggapai daya pikir mereka juga Dan menurut pengakuan Mas Anang beserta keluarga pun mereka mengaku sudah pasrah karena mereka juga menganggap kalau secara medis pasti susah dijelaskan lah kan. Dan memang hanya orang-orang tertentu sajalah yang mungkin mengerti soal hal ini. Dan penjelasan di luar medis yang didapati oleh keluarga Ashanty ini adalah yaitu penjelasan dari Panglima Langit yang mengatakan bahwa sepertinya gangguan yang dialami oleh Ashanty ini tidak hanya medis saja tapi ada juga non medisnya Tapi gimana menurut kalian? Kalau udah ada penjelasan medis, apakah memang harus ada juga penjelasan non medisnya? Bisa komen di bawah. Oke jadi itu tadi beberapa pengalaman-pengalaman artis yang mengaku sempat mengalami hal-hal di luar nalar, yaitu di santet ini. Aku pengen denger banget gimana menurut kalian. Apakah kalian juga punya pengalaman tersendiri soal santet ini? Entah itu menimpa keluarga kalian, kerabat, teman, atau bahkan kalian sendiri, bisa komen di bawah Dan aku juga pengen tahu bagaimana kalian menyikapi hal di luar nalar ini. Dan aku juga pengen tahu gimana sikap kalian untuk menyikapi hal di luar nalar ini Dan yang jelas sekali lagi aku ingatkan, kita nggak pernah tahu, bahkan mungkin percaya dengan hal-hal menyeramkan seperti yang aku bilang tadi. Tapi kita nggak boleh sombong juga ya Kadang memang ada nih kejadian-kejadian yang memang di luar nalar tapi betulan terjadi gitu Yang jelas tetap dekatkan diri kalian kepada Allah, selalu berdoa dimanapun dan kapanpun, dan semoga kita semua terjauh-jauh lah dari hal-hal yang kayak gitu ya amin ya rabbal alamin. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke kawan-kawan kalian ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. You're so precious when you smile. Girl, I lose myself in those eyes. I just had to let you know you're mine.